Baik, untuk yang pertama yang saya lihat sekarang yang mengangkat tangan adalah Awang Lim ya. Awang Lim, Bapak atau Mas Awang Lim mengangkat tangan. Silahkan diklik saja self mute-nya itu, lalu silahkan langsung menanyakan pertanyaan setelah sebelumnya memperkenalkan diri dari mana juga. Terima kasih. Silahkan Mas Awang Lim. Ya, Mas Awang Lim bisa diklik icon mikrofonnya agar suaranya bisa terdengar di sini. Mas Awang Lim ada? Baik. Nanti kita akan kembali lagi mungkin ke Mas Awang Lim. Kalau sudah siap, kita ke pertanyaan yang lain atau jika ada yang ingin menanyakan bisa mengangkat tangan. Oke, kalau enggak ini di bagian kolom komentar ada pertanyaan, saya bacakan saja. Pertanyaan ini, apa ada komparasi antara pemberian favipiravir atau Avigan melawan standard care? Ya, mungkin pertanyaan ini lebih tepat diajukan untuk Dokter Yuda. Silakan Dokter Yuda jika ada tanggapan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin di slide ke-3 atau ke-4 mungkin ya tadi ada beberapa uji klinis. Saya belum melihat lebih jauh, tapi kalau dilihat di sana, kemungkinan besar ada, mungkin bukan ini ya, mungkin sebelum yang ini. Ya, jadi ada beberapa penelitian di sini. Memang saya tidak melihat secara detail satu persatu, tapi sangat mungkin di sini akan ada penelitian yang membandingkan dengan standar care, saya rasa. Jadi jawaban cepatnya mungkin itu, tapi tentunya nanti perlu untuk melihat satu persatu. Ya, mungkin sementara itu jawabannya, Dok. Ya, baik. Terima kasih banyak Dokter Yuda. Silahkan pemirsa webinar, jika ada pertanyaan lain. Ya, ini sudah masuk pertanyaan dari Bapak atau Mas Edi Rahmat. Oh, tadi sudah ya. Yang kedua sekarang oleh penanya Ibu atau Mbak Sri Darmayanti. Izin bisa diperbesar. Oh itu. Izin bertanya tentang studi favipiravir, mengingat pada kedua kelompok juga mendapat interferon. Bagaimana potensi efikasi obat jika digunakan di Indonesia? Baik, silakan Dokter Yuda atau nanti bisa ditambahkan Dokter Jarir. Ya, nanti saya mungkin Dokter Jarir bisa menambahkan. Kalau dari saya sendiri, saya mungkin tidak bisa menjawab secara lebih detail terkait dengan terapi interferon, karena mungkin nanti terkait dengan masalah biaya, kemudian ketersediaan obat juga yang cukup berperan kalau kita mau terapkan di Indonesia. Mungkin Dokter Jarir ada gambaran di sini. Ya, ini terima kasih atas pertanyaannya. Yang menjadi pertanyaan sebetulnya adalah seberapa banyak pasien dalam penelitian ini itu mendapatkan interferon. Apakah semua? Ini karena di dalam penelitian ini hanya disebutkan bahwa pasien ini juga mendapatkan, tetapi kita tidak tahu apakah mendapatkan semua atau tidak, dan apakah sama antara dua kelompok. Sehingga untuk menilai apakah ada efek, betul sekali pertanyaannya, apakah ada efek kombinasi antara favipiravir dengan penggunaan interferon alfa di sini. Mengapa kemudian mungkin apakah kombinasi dengan interferon alfa itu jauh lebih baik, misalnya mengapa favipiravir menjadi lebih baik di sini, kita memang itu kesulitan di dalam melihat itu karena datanya sendiri secara baseline tidak diketahui seberapa beda kelompok tersebut dalam penggunaan obat yang lain. Nah, tetapi ini menjadi kembali lagi menjadi satu catatan. Benar sekali, apakah kemudian Avigan ini akan nantinya
efektif di dalam prosesnya. Yang pertama yang perlu diketahui di sini adalah bahwa pasiennya merupakan pasien-pasien yang tadi bukan severe ya. Kemudian tidak berat dalam kasus ini. Kenapa? Karena semua pasien yang berat justru dieksklusi. Nah, kembali lagi ketika kemudian kita akan menggunakan pengobatan ini di Indonesia, apakah kemudian fit misalnya kalau itu digunakan untuk penderita yang berat? Itu jadi pertanyaan masih, karena belum ada buktinya. Nah, tetapi dari uji klinik yang tadi ditunjukkan oleh presentator bahwa ada sekarang sedang dalam proses uji klinik, yaitu favipiravir pada penderita dengan severe illness. Nah, ini kita harus menunggu masih cukup cukup agak mungkin 1 bulan lagi. Jika ini memang sudah ada, kita akan lihat bersama lagi hasil penelitiannya seperti apa. Memang Bapak Ibu cukup perlu kita sadari bahwa dinamika evidence ini cepat sekali, ya. Dinamikanya cepat sekali. Dalam waktu 1-2 hari mungkin ada sudah evidence yang terbaru. Kemudian mengapa forum ini kita sediakan supaya kita sama-sama bisa mengcapture atau melihat semua evidence-evidence baru yang bisa mungkin digunakan oleh regulatori maupun profesional kesehatan di dalam melakukan decision making nantinya. Nah, banyak pertanyaan mungkin terus efektivitasnya bagaimana, safety-nya bagaimana kalau kita pakai di Indonesia. Makanya ketika itu dipakai, kita harus selalu melakukan observasi terhadap pasien yang digunakan tersebut, kemudian juga safety-nya. Apakah ada efektivitasnya mungkin berbeda dengan apa yang kita temukan di dalam evidence, ataukah mungkin ada safety baru yang kemudian kita temukan mungkin jauh lebih tinggi, atau ada safety isu baru yang kita temukan pada penggunaan obat ini. Saya kira demikian. Baik, terima kasih banyak Dr. Jarir atas tambahannya. Saya ingin menyapa lagi teman-teman, dan ini sudah ada satu yang mengangkat tangan lagi, yaitu Ibu atau Mbak Meila Dewi. Baik, silakan diajukan pertanyaan. Maaf, saya mau bertanya. Ini kan kalau saya bandingkan saat ini kan panduan praktek klinis yang berlaku itu masih menggunakan kombinasi oseltamivir dengan kloroquine ya. Kira-kira bagaimana potensi untuk penggunaan antiviral yang baru ini untuk digunakan di Indonesia? Terus kemudian apakah sudah ada penelitian yang membandingkan antara oseltamivir dengan antiviral baru untuk yang re-emerging disease ini? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu. Dr. Jarir. Ya, jadi mungkin perlu kita sama-sama ketahui bahwa banyak sekali guideline yang sekarang digunakan untuk pengobatan SARS-CoV-2 ini, itu sebetulnya berasal dari data mungkin uji kliniknya dari SARS-CoV-1 maupun dari MERS. Kenapa? Karena ini sifatnya sangat novel virus, sehingga kita tidak tahu sama sekali sebetulnya apakah antiviral tersebut atau modalitas treatment mana yang betul-betul efektif, kita nggak tahu. Oseltamivir kombinasi dengan kloroquine itu juga merupakan hasil uji klinik sebelumnya dari outbreak sebelumnya. Nah, penelitian oseltamivir kombinasi dengan kloroquine itu sedang ada uji kliniknya. Kembali lagi saya katakan kita belum tahu hasilnya seperti apa, dan kami akan terus mengupdate jika hasil penelitiannya sudah ada. Nanti kami akan umumkan lagi untuk untuk webinar berikutnya. Ya, besok sebetulnya kita akan membahas mengenai kloroquine dan hidrokloroquine, karena ada satu systematic review dan ada satu hasil uji klinik dari dari kloroquine dan hidrokloroquine ini. Oseltamivir, kemudian ribanivir, kemudian ada lagi jenis lain seperti
IFN alpha tadi, ya itu juga sedang dalam proses penelitian. Mudah-mudahan secepatnya kita ketahui hasil penelitiannya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak jawabannya, Dokter. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Amelia Runi. Standar care di sana seperti apa? Apakah diikuti di Indonesia juga sebagai manajemen standar? Nampaknya tadi dibahas di materinya Dokter Jarir karena membandingkannya dengan standar care nih, Dok. Ya, jadi untuk standar care di sini sebetulnya pada severe illness dia akan menggunakan standar care seperti pada penanganan ICU yang biasa digunakan untuk acute respiratory distress syndrome, di mana sebentar saya buka lagi catatannya tadi ada di slide nomor ya, yaitu ada di slide nomor 9. Di sana standar care itu terdiri dari pemberian suplemen oksigen, penggunaan ventilasi ya maupun invasif dan non invasif, pemberian antibiotik, pemberian vasopressor ya, support vasopressor jadi jenis epinephrine mungkin di sini, kemudian renal replacement therapy dan juga penggunaan ekstrakorporeal membran oksigenasi atau disebut sebagai ECMO. Jadi kalau kita melihat di sini, karena ini kasusnya memang acute respiratory distress syndrome, ya untuk yang lopinavir, ritonavir ini, maka standar care yang digunakan adalah ini standar care untuk penderita pneumonia. Ya. Terima kasih, Dokter Yuda. Silakan, Dok. Saya mau menambahkan, di penelitian yang saya sampaikan juga di situ disebutkan tentang standar care dan karena memang standar care-nya tadi pasiennya karakteristiknya berbeda, di tempat Dokter Jarir kan lebih berat gitu ya. Kalau yang di penelitian yang saya sampaikan, standar care yang dimaksud adalah pemberian oksigen, inhalasi, kemudian juga ada intravenous rehydration, kemudian juga ada antipiretik, analgesik, dan juga antiemetik. Jadi ya, jadi memang tergantung dari karakteristik pasiennya juga standar care-nya akan diberikan seperti apa. Mungkin itu. Baik, terima kasih Dokter Yuda. Sudah ada pertanyaan lagi yang masuk dari Ibu Sinta Nugrahanti. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya, untuk target terapi favipiravir ini apakah untuk kasus COVID-19 ringan moderat atau moderat berat? Dan bagaimanakah cara pemberiannya dan berapa lama? Serta lebih efektif mana bila dibandingkan dengan chloroquine sulfat? Ya, baik. Mungkin bisa ditunjukkan lagi tadi penelitian-penelitiannya. Silakan Dokter Yuda. Kalau mungkin jawaban singkatnya adalah tidak tahu, karena memang hampir semua clinical trial yang ada itu sedang berlangsung. Jadi mungkin pertanyaan-pernyataan Dokter Sinta ini akan terjawab oleh penelitian-penelitian yang sedang berlangsung itu. Jadi harapannya jadi penelitian yang sedang berlangsung itu cukup singkat sebenarnya, sekitar 1 atau 2 bulan. Jadi harapannya mereka yang melakukan clinical trials ini bisa mempublikasi dengan cepat juga. Jadi akhirnya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti ditanyakan oleh Dokter Sinta ini gitu. Nah, tapi dari dari artikel yang saya sampaikan tadi itu memberikan gambaran mungkin ya, atau mungkin hipotesis bahwa jangan-jangan pemberian antiviral lebih dini mungkin akan meningkatkan outcome dari pasien terkena COVID ini lebih outcome-nya lebih baik. Mungkin salah satu hipotesis saja. Tapi kalau bertanya secara detail bagaimana apabila favipiravir ini diberikan pada kondisi yang lebih berat, tentu jawabannya kami masih belum tahu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Dokter Jarir, karena ini proses outbreak ini sangat cepat, jadi penelitian juga mungkin bisa dilakukan secara cepat juga. Jadi harapannya nanti segera akan mendapatkan jawaban-jawaban dari sini. Mungkin Dokter Jarir akan menambahkan. Ya, kalau melihat studinya tadi, memang semua kasus yang berat dieksklusi ya,
Sehingga kemungkinan memang kalau kita lihat may efektif ya untuk pasien yang ringan sampai moderate di dalam hal ini. Kemudian bagaimana sebetulnya kombinasinya antara favipiravir dengan kloroquine? Tadi mungkin sudah dijelaskan, memang sedang ada uji kliniknya, sedang berlangsung. Untuk saat ini kita hanya punya masing-masing ini, kloroquine saja punya, kemudian favipiravir saja punya. Tapi bagaimana kalau kombinasi? Ya tentunya kalau kedua satu obat itu kemudian bermanfaat, tetapi belum tentu kombinasi itu kemudian jadi bermanfaat juga. Dan juga perlu diingat bahwa safety-nya itu juga perlu ditimbang-timbang jika perlu kita lakukan kombinasi. Nah ini hal-hal ini tentunya memang tidak semua ya, bahwa apa yang harusnya dilakukan itu harus ada uji kliniknya. Contoh misalnya juga sehari-hari kita menggunakan ada satu obat A, kemudian ada obat B, kemudian itu juga apakah kemudian dia mempunyai efek akan disebut sebagai beneficial efek yang double juga, kita juga nggak tahu. Ya, tetapi itu tentunya bagian dari studi fase 4 yang bisa melihat secara umum bagaimana efektivitas jika pemberian obatnya dikombinasi dengan pemberian obat yang lain. Saya kira mungkin itu. Ya, baik. Terima kasih banyak Dr. Jarir. Dan menanggapi sedikit mengenai Dr. Yuda tadi, kita menanti hasil penelitian yang sekarang sedang dilakukan menggunakan obat favipiravir ini untuk COVID-19. Tapi yang jadi perhatian tadi di awal, Dr. Yuda menjelaskan bahwa sebenarnya sekarang juga sudah ada penelitian trials yang sudah selesai untuk melihat favipiravir di influenza, tapi tidak terpublish gitu. Nah, apakah mungkin di situ ada negatif result yang kemudian tidak dipublish, atau alasan-alasan apa yang menyebabkan studi-studi ini tidak dipublish? Semoga studi terkait COVID-19 ini apapun dipublish ya. Contohnya seperti yang di NEJM tadi, meskipun hasilnya negatif tapi tetap dilaporkan dan itu menjadi informasi yang sangat berharga. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Prof. Zulis ya. Prof. Zulis. Baik, silahkan Prof, silahkan klik tombol mikrofon yang ada di situ agar Prof bisa langsung menanyakan. Silahkan Prof Yulis bisa langsung menanyakan pertanyaannya dengan cara klik tombol mute atau tombol mikrofon yang ada di layar Prof. Baik, silahkan Prof. Oke, sudah. Ya, terima kasih. Menarik sekali atas paparannya mengenai 2 macam obat tadi. Karena obat tersebut sudah mulai akan dipakai dan kloroquine saya kira sudah dipakai di Indonesia, mungkinkah bisa langsung dilakukan semacam clinical trial ya, atau seperti apa gitu teknisnya? Dibandingkan kita hanya mendapatkan informasi yang dari luar begitu. Dan mungkin kalau Dr. Jarir kan juga sudah sangat familiar dengan GCP. Jadi saya ingin seperti apa ya kalau kita bisa melakukan langsung uji klinik terhadap Avigan maupun kloroquine kalau di dalam setting di Indonesia saat ini. Seperti itu. Terima kasih. Baik, silakan Dr. Jarir. Iya, betul sekali. Jadi betul Prof, ini mungkin juga Prof bisa searching juga. Ini ada satu artikel yang baru terbit hari ini Prof di di Jurnal American Medical Association JAMA. Dia sebetulnya melihat poin yang tadi sebetulnya betul sekali yang Prof sebutkan, yaitu sebetulnya pada masa pandemik seperti ini, maka banyak sekali obat-obat yang kita gunakan karena kita betul-betul tidak mengetahui ya bagaimana efektivitas dari obat karena dia sangat novel, sehingga obat-obat yang kita pakai itu banyak yang disebut sebagai off-label use karena indikasinya tidak sesuai dengan sekarang, tetapi karena kita juga tidak tahu atau kadang kita sebut
discontinued use karena dia kita gunakan untuk life threatening event, terutama pada kasus-kasus yang severe, maka memang disebutkan bahwa lebih baik untuk dilakukan suatu randomized control trial secara langsung pada pasien. Jadi kesimpulan dari artikel Viewpoint ini adalah the only way to find the effective and safe treatment untuk COVID-19 itu adalah dengan melakukan RCT. Sehingga betul sekali, Prof. Jadi mengapa di dalam artikel ini disebutkan bahwa kita menggunakan sesuatu yang off-label, kita ada satu hal yang sifatnya di sini mungkin kita tidak tahu manfaatnya, tetapi kemudian juga bisa memberikan harm pada pasien. Sedangkan kalau di dalam proses RCT kita mengontrol terhadap efektivitas dan safety ini dengan baik. Ini yang membuat bahwa randomized control trial atau clinical trial di dalam proses outbreak seperti ini itu justru lebih banyak memberikan manfaat benefit. Ini juga ada ethical isunya disebutkan di sini bahwa terkait safety dari penggunaan obat-obat yang kita betul-betul tidak tahu ya untuk mengenai efektivitasnya, tetapi kita sudah tahu safety lebih baik dalam proses RCT dibandingkan hanya menggunakan seperti sekali ya. sebagainya. Betul. Jadi saya sangat mensupport Prof. Cuman ini memang kerjaan besar, artinya pada proses outbreak ini begitu banyak pasien hospitalisasi. Mengapa? Kalau kita lihat di negara Eropa, Cina, Jepang, semua yang terkena proses ini semua melakukan uji klinik sendiri. Jadi seperti tadi ada penelitian mengenai favipiravir dengan kombinasi dengan kloroquine. Itu saya lihat itu puluhan uji kliniknya berlangsung di mana-mana. Kemudian juga penggunaan oseltamivir kombinasi dengan berbagai obat atau interferon alfa kombinasi dengan kloroquine itu juga tidak 1-2 gitu. Ternyata setiap center itu sedang melakukan sendiri-sendiri karena tadi RCT jauh lebih baik di dalam proses untuk menterapi pasien dalam proses outbreak seperti ini. Artinya dimungkinkan ya dokter ya untuk sekarang. Betul. Ya, ini monggo Prof kita siap untuk kemudian bersama-sama melakukan ini karena panjang ini. Karena kembali lagi kalau kita menggunakan tadi pertanyaannya apakah ini akan efektif di setting kita, ini kan juga jadi pertanyaan besar. Kita hanya menunggu evidence, tetapi kemudian ternyata kita pakai nggak efektif di sini gitu. Betul, iya. Ya, saya kira mungkin bisa diusulkan ke konsorsium Ristek yang sekarang sudah ada, yang dipimpin oleh Prof. Gufron. Saya kira kemarin sempat saya sudah komunikasikan dengan beliau juga, jadi sudah masuk dalam daftar untuk yang akan dilakukan. Cuman mungkin belum kebayang teknisnya itu karena kan semua dokter semua juga sekarang sibuk sekali dan overload sekali. Mestinya mungkin harus ada tim ya, barangkali yang membantu mendokumentasikan hasilnya tersebut begitu. Barangkali itu nanti bisa dan menjadi ini bisa satu multi-center juga yang bagus nanti. Ya, multi-center artinya kan tidak hanya dilakukan di satu rumah sakit, tapi kita melakukannya di berbagai rumah sakit dan juga mungkin kembali lagi modalitas treatment apa yang harus kita lihat bersama-sama, apa saja yang perlu kita berikan. Ya. Saya hanya menambahkan Dr. Jarir, mungkin sebagai alternatif, mungkin kalau mau melakukan RCT atau semacam riset, ada inisiatif dari WHO untuk melakukan trial juga mungkin ya dok, yang disebut dengan solidarity trial. Itu terlihat sangat mudah untuk berpartisipasi. Jadi saya belum secara detail melihat secara teknis seperti apa. Cuman itu proses partisipasinya itu sebenarnya cukup mudah. Jadi ada sekitar 4 golongan obat yang WHO akan tes. Yang pertama ada remdesivir, kemudian yang kedua adalah liponavir dan ritonavir kombinasi. Kemudian yang ketiga adalah arbidol. Kemudian yang keempat adalah kloroquine. Jadi ada 4 obat ini. Jadi WHO menyebutkan
mereka akan membangun sistem secara online. Jadi nanti tinggal secara teknis saya belum melihat, cuman secara bisa dibayangkan adalah ada semacam form gitu secara online. Terus kita bisa masukkan karakteristik pasien, segala macam treatmentnya apa aja yang diberikan, usia ya, CRF-nya mungkin ya. Itu kemudian nanti akan diolah oleh WHO. Itu mungkin salah satu alternatif. Tapi mungkin kalau ada inisiatif dari pemerintah dan juga mungkin inisiatif dari Prof sama juga Dr. Jarir dan juga memegang kebijakan untuk melakukan kegiatan, saya rasa itu juga cukup baik sekali. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Prof. Yulis atas pertanyaannya dan insight-nya. Baik, kita beralih sedikit ke teks. Di sini ada pertanyaan dari Mega Sinaga. Maaf kalau tidak ada hubungannya dengan obat yang disebutkan di sini, tapi saya mau menanyakan kalau boleh apa pendapat Anda tentang pernyataan kloroquine bisa digunakan untuk penanganan COVID-19. Apakah sudah terbukti dan diaplikasikan? Mungkin pertanyaan ini akan lebih tepat diajukan di sesi besok, ya, karena besok kita akan membahas mengenai kloroquine dan hidrokloroquine. Jadi tapi bisa kita juga jawab sekarang. Baik, mungkin Dr. Jarir ingin menanggapi. Ya, jadi seperti di awal sebetulnya tadi kita infokan bahwa kloroquine itu kita menggunakan sekarang untuk COVID-19 itu berbasis dari hasil penelitian terhadap virus corona yang lain, yaitu MERS-CoV dan juga SARS-CoV. Jadi di mana di sana menunjukkan adanya efekasi tersebut. Sehingga dengan berbasis dengan data tersebutlah kemudian empiricalnya kita dalam prosesnya bahwa kloroquine itu digunakan untuk COVID-19 ini. Tidak hanya di Indonesia sebetulnya, bahkan seluruh dunia, di Amerika pun CDC kalau Anda membuka guideline-nya, mereka juga menganjurkan untuk menggunakan kloroquine ini dan disebutkan di dalam guideline tersebut bahwa even though chloroquine not related directly to COVID-19 katanya untuk efekasinya, tetapi secara data terhadap virus corona dia menunjukkan efektivitas dan juga ini untuk sementara bisa dipakai. Makanya kita banyak sekali uji klinik untuk kloroquine sendiri, banyak sekali ya, besok bisa ditunjukkan yang sedang berlangsung atau ongoing. Tetapi ada beberapa studi ya yang sekarang sudah selesai, tapi memang kemarin besok itu ada systematic review mengenai kloroquine dan juga ada hasil uji klinik dari hidrokloroquine. Jadi agak berbeda. Nah, ini kita akan bisa lihat besok. Mungkin demikian Mbak Mega. Mas. Baik, terima kasih banyak Dr. Jarir atas jawabannya, penjelasannya. Tadi saya sempat lihat di webinar ada yang mengangkat tangan. Apa bisa kita sapa? Baik, dengan Ibu Mayu, silahkan jika ingin bertanya, klik tombol mikrofon yang ada di layar Ibu dan langsung tanyakan. Baik, silahkan. Selamat siang Dr. Jarir, Dr. Yuda dan teman-teman di situ. Matur nuwun kesempatannya untuk saya. Mohon maaf ini tadi saya agak terlambat mengikuti karena ada keperluan lain. Nyun sewu, sebagian besar pertanyaan ternyata sudah disampaikan ke dua penanya sebelum saya, baik Prof. Sulis maupun tadi siapa Mbak Mega. Cuman nyun sewu, kalau saya mengikuti berita di Indonesia itu sepertinya kita membeli atau mengimport Avigan Dok, kalau nggak salah baca saya itu mungkin OOT dari topik ini kira-kira itu apa yang mendasari beliau itu akan melakukan seperti treatment planning dengan menggunakan itu Avigan. Dan yang kedua tentang kloroquine itu tadi sudah sebagian besar juga sudah dijawab dan mungkin besok jelas ya Dok. Terlanjur sepertinya kalau saya mengikuti kondisi di sosial masyarakat itu kedua obat ini terutama kloroquine itu sudah sepertinya kayak
otomatis kan saya pengamat sosial di sekitar saya. Oh ini diobati kloroquine saja dan sebagainya. Atas pundi menika nyuwun sewu matur nuwun. Terima kasih Ibu Mayu. Monggo Dr. Yuda. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Mayu. Pertanyaan apa yang mendasari pemerintah kenapa menggunakan Avigan? Mungkin jawaban singkatnya mungkin saya kurang tahu. Cuman mungkin dari beberapa literatur yang saya baca bahwa Avigan ini sebenarnya dibuat oleh perusahaan Jepang. Kemudian dengan nama dagangnya Avigan tersebut. Nah, di Jepang mungkin karena sudah di-approve sebagai salah satu antiviral untuk terapi virus-virus yang novel atau emerging. Jadi mungkin sebagai salah satu faktor kenapa Avigan ini digunakan. Kemudian di Cina sendiri dia juga sudah ada brand name lain selain Avigan, yaitu mereka menggunakan nama Favilavir. Saya agak lupa perusahaannya apa. Cuman di Cina sendiri juga tadi disebutkan penelitian-penelitian juga sudah banyak. Jadi mungkin atas dasar tadi ya sudah di-approve oleh pemerintah Jepang, kemudian dan juga digunakan untuk treatment outbreak Ebola sebelumnya. Jadi mungkin mungkin karena ini sifatnya promising juga dan juga kondisi outbreak yang seperti ini, mungkin kemudian pemerintah mungkin mempertimbangkan untuk menggunakan Avigan ini. Dan mungkin kalau bisa saya tambahkan, di Indonesia sendiri untuk lipo dan ritonavir kan sudah secara reguler untuk terapi ARV. Sebenarnya itu mungkin secara ketersediaan mungkin lebih tersedia ya. Cuman secara ini saya memang tidak tahu apa alasan dari pemerintah mengapa mereka memutuskan untuk menggunakan Avigan. Jadi mungkin ada Dr. Jerry bisa menambahkan. Ya, jadi tadi kita lihat sebetulnya Bu Mayu bahwa Dr. Yuda sudah mempresentasikan mengenai hasil uji klinik dari Avigan itu, yaitu dengan nama sebetulnya substan aktifnya adalah favipiravir. Ya. Jadi sebetulnya itu ya dari hasil uji klinik yang dipresentasikan tadi sebetulnya menunjukkan memang ada keunggulan ya, dan ada kemungkinan itu bisa mempunyai efektivitas di dalam menterapi pasien dengan tadi ringan sampai sedang pada pasien penderita COVID-19. Sebetulnya tadi sudah disebutkan juga modalitas terapi itu banyak sekali. Nah, obat-obatan yang lain ini tuh ada di Indonesia ya. Kalau misalnya tadi liponavir, ritonavir itu ada karena dia digunakan sebagai ARV. Kemudian juga kloroquine ya, sebetulnya kloroquine itu menghilang kemarin dari Indonesia, tetapi kemudian dengan adanya kasus COVID ini akhirnya diminta untuk dengan pengadaan ulang dan banyak sekali pengadaan itu memang dilakukan. Tetapi yang penting di sini adalah jangan sampai kemudian masyarakat itu kemudian mengatakan bahwa kalau kemudian saya untuk mencegah supaya atau berpikir bahwa ini karena pandemik sehingga mereka minum kloroquine gitu. Itu tidak. Jadi ingat bahwa kloroquine kembali lagi adalah obat keras, dia mempunyai efek samping yang cukup banyak ya, sehingga penggunaannya tetap harus dengan resep dan juga harus diberikan pada pasien yang benar-benar positif. Jadi harus tidak bisa digunakan secara bebas atau dibeli secara bebas di apotek-apotek. Mungkin harus ditekankan seperti itu sehingga masyarakat juga harus tahu bahwa jangan sampai membeli sendiri obat-obat tersebut dari luar, tanpa adanya resep dari dokter untuk kloroquine misalnya. Nah, sebetulnya ada dua obat yang dari kita lihat banyak sekali guideline mengatakan dua obat, yaitu favipiravir sama kalau nggak salah remdesivir. Dua obat itu yang kemudian dikatakan mempunyai efektivitas, tetapi dua obat itu tidak ada di Indonesia. Nah, ketika kemudian kita lihat dari kedua obat ini, favipiravir lah yang mempunyai bukti uji klinik, walaupun tadi uji kliniknya merupakan open label dan non randomized, tapi paling tidak itu evidence terbaik yang masih kita punyai.
Kenapa? Karena remdesivir sampai sekarang uji kliniknya masih berlangsung, kita hanya mempunyai in vitro studinya saja. Ya, jadi obat itu nggak beredar di Indonesia dan kita hanya mempunyai in vitro study. Sehingga apakah itu mau dibeli, kita mungkin harus mikir dulu karena hasil efektivitas pada humannya belum kita ketahui sama sekali. Mungkin itu mengapa kemudian keputusan pemerintah Avigan itu kemungkinan diadakan karena memang nggak ada di kita, belum beredar di Indonesia. Oke. Terima kasih banyak Dr. Jarir. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan di kolom komentar dari Ibu Desak Ernawati. Mohon klarifikasi, apakah berarti pemberian Avigan sebaiknya diberikan pada pasien ringan saja dan bagaimana ethical consideration untuk clinical trial di Indonesia? Baik, silakan Dr. Yuda. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Desak Ernawati. Untuk pertanyaan pertama, saya mungkin menjawabnya seperti ini, karena memang bukti-bukti ilmiah yang ada, bahkan ada cuma satu untuk trial yang sudah publish. Ini memang mereka menggunakan pasien dengan gejala ringan sedang atau awal penyakit, mungkin lebih tepatnya adalah awal penyakit COVID-19. Nah, kalau misalnya, jadi kita belum tahu nih bagaimana efek obat ini pada pasien-pasien dengan gejala atau yang durasinya mungkin lebih dari 7 hari atau mungkin gejala yang lebih berat. Kita belum tahu jawabannya seperti apa. Cuman kalau melihat dari artikel yang saya sampaikan tadi, meskipun banyak kekurangannya, tapi kita bisa lihat di situ karena mereka hanya menggunakan pasien dengan gejala ringan dan juga saat awal penyakit, maka sangat mungkin obat ini cukup efektif pada pasien-pasien dengan karakteristik seperti itu. Tapi kalau pada pasien-pasien yang lebih parah, memang jawabannya memang belum ada. Jadi memang perlu untuk menunggu clinical trials yang lain. Mungkin Dr. Jarir ada tambahan atau menjawab pertanyaan berikutnya. Ya, saya menjawab pertanyaan dari Mbak Ernawati dari Denpasar. Ya, mengenai ethical consideration untuk uji klinik di Indonesia, saya kira masih tetap sama ya di dalam proses uji klinik dimanapun, termasuk di kita, bahwa kita harus menggunakan approve juga oleh komite etik, kemudian juga harus melakukan konsen dan seterusnya. Dan tetapi memang dalam proses uji klinik pada masa pandemik seperti ini tadi yang sudah kita diskusikan dengan Prof. Zulis, bahwa kondisi ini justru memungkinkan sekali karena kita tidak pernah tahu sama sekali obat apa yang harusnya efektif untuk terapi terutama pada novel corona ini. Kemudian di dalam WHO kebetulan baru Februari tahun 2020 kemarin, bulan lalu, mengeluarkan satu guideline, yaitu yang disebut sebagai adaptive clinical trial, di mana adaptive clinical trial itu kita bisa melakukan uji klinik mengevaluasi suatu treatment terhadap dengan melakukan observasi partisipan outcome, di mana schedule di dalam pemberian terapinya, kemudian itu bisa dilakukan berbagai macam modifikasi parameter terkait dengan protokolnya. Jadi yang kita sebut sebagai adaptive clinical trial. Ya, saya juga ini sesuatu hal yang baru bagi kami juga, karena ini barusan diterbitkan oleh WHO yang kita sebut sebagai adaptive clinical trial ini. Jadi mudah-mudahan tadi kalau memang ini kita akan coba diskusi langsung dengan Kemristek, kemudian nanti kita coba teman-teman yang bersedia untuk ikut di dalam uji klinik ini mungkin bisa kita libatkan. Ya. Terima kasih banyak Dr. Jarir. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Fembrianto.
pemilihan agen antivirus yang digunakan untuk uji klinis di rumah sakit ini diawali pengujian in silico atau in vitro dulu tidak. Kalau agen antivirus lain yang memuaskan dari studi in silico maupun in vitro untuk menjadi kandidat pengobatan COVID-19, apakah sudah ada? Ya, silakan mungkin dari Dr. Yuda atau Dr. Jarir. Mungkin saya menjawab singkat, nanti ditambahkan oleh Dr. Jarir. Jadi obat-obat yang digunakan untuk SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini adalah repurposing drugs. Jadi dia memang karena ini virusnya sifatnya baru, jadi memang belum ada obat yang khusus untuk virus ini. Jadi memang seperti favipiravir, kemudian riponavir dan kombinasi yang tadi itu itu memang awalnya memang tidak digunakan untuk COVID-19. Jadi memang sifatnya repurposing drugs. Cuman memang sudah melewati tahap-tahap yang ini di in silico atau in vitro dulu sebelumnya, tapi menggunakan virus lain karena memang obat-obat itu develop bukan untuk COVID-19 karena COVID-19 memang virus yang sangat baru. Jadi memang mungkin ada penelitian-penelitian yang kalau kita nanti bisa berhasil, sepertinya sudah berhasil juga sebenarnya untuk mengisolasi virus COVID-19 ini, kita juga akhirnya nanti bisa untuk melakukan uji in vitro terhadap virus ini menggunakan obat-obat yang tentunya mungkin sudah ada atau mungkin kandidat-kandidat baru. Cuman untuk pada kasus-kasus outbreak seperti ini, seperti yang sudah disampaikan Dr. Jarir berkali-kali bahwa ini situasinya sangat cepat mendesak. Jadi memang untuk harus mengetes ribuan atau jutaan kandidat small molecules atau kandidat antivirus itu akan sangat memakan waktu cukup lama. Jadi makanya yang digunakan adalah obat-obat yang sifatnya lebih general. Kalau semacam yang disebutkan favipiravir ini sifatnya adalah broad spectrum untuk virus gitu. Cuman memang beberapa penelitian yang dilakukan favipiravir ini dilakukan di misalnya di Ebola, kemudian di influenza khususnya. Dan karena ini virusnya baru, jadi memang belum ada sejauh ini belum ada secara in vitro mungkin. Mungkin Dr. Jarir ada tambahan. Ya baik, terima kasih Dr. Yuda. Dan tadi juga dijelaskan di materi Dr. Jarir bahwa untuk obat lopinavir ini sudah dilakukan uji di in vitro dan terbukti efektif untuk SARS-CoV dan di MERS-CoV ya. Jadi ini juga bisa dijadikan landasan oleh peneliti menggunakan obat ini pada terapi SARS-CoV-2 ini. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Sudah? Oh iya, ada pertanyaan lagi dari Bapak Luki Sarjono. Sama dengan yang sebelumnya ya. Baik. Oke. Baik, kita bisa beralih mungkin ke pertanyaan berikutnya karena nampaknya pertanyaan dari Pak Luki ini similar dengan pertanyaan yang sebelumnya pernah diajukan. Dari webinar tidak ada yang mengangkat tangan. Oke. Baik. Dari Dr. Jarir atau Dr. Yuda, mungkin ada tambahan terakhir terkait pembahasan ini sebelum kita tutup. Oke, mungkin tadi kembali lagi mungkin teman-teman semua atau Bapak Ibu semua bahwa kita semua dalam menangani kasus COVID-19 ini kita semuanya masih betul-betul tidak tahu apa obat yang efektif khususnya untuk COVID-19. Ya, bahkan kadang-kadang kita juga tidak mengetahui bagaimana mekanisme kerja dari obat itu, misalnya apakah dia mempunyai kemampuan atau tidak di dalam pengobatan. Sehingga memang kembali lagi bahwa disinilah kita perlu melakukan banyak riset, terutama pada kasus pandemik seperti ini, untuk bisa melihat betul efektivitas dari terapi yang kita berikan. Semua terapi yang kita berikan masih bersifat evidence-nya masih dari expert opinion, kemudian juga berasal dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan corona, ya, baik itu MERS-CoV maupun SARS-CoV, dan yang lainnya adalah bahwa pada proses
ke depan ini banyak sekali evidence terbaru. Dan bisa saja evidence ini cukup dinamis dan berubah dengan cepat. Kita tahu mungkin sekarang bagus, tetapi 2 minggu lagi mungkin saja bahwa ada evidence baru yang membantah. Nah, ini yang perlu kita lihat, apakah kemudian evidence baru itu memang lebih baik daripada evidence yang sekarang, ya, apakah yang sekarang itu memang lebih lemah daripada yang future study yang akan kita temukan. Inilah fungsi dari webinar ini. Jadi kita sama-sama melakukan critical appraisal sehingga kita betul-betul bisa mengetahui mana dari evidence tersebut yang betul-betul terbaik, ya, untuk kita gunakan sebagai evidence di Indonesia. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak dokter atas rangkumannya. Tapi kebetulan ini mohon izin karena waktu juga kita masih ada sedikit, dan ini ada pertanyaan dari Pak Awang Lim yang tadi sempat mau bertanya secara lisan langsung ya. Mohon izin untuk kita bacakan. Pertanyaannya ada beberapa. Yang pertama, beberapa jenis obat yang dipresentasi tadi juga dipakai sebagai ERT atau ERV? ERV mungkin ya. Mohon komentar apakah pasien AIDS yang mendapatkan ERV akan lebih kebal terhadap COVID-19 apabila terjadi kontak langsung. Terima kasih. Dan pertanyaan kedua langsung saya bacakan. Saat ini WHO Solidarity Trial, tadi seperti dibahas Dr. Yuda, sedang berlangsung dengan 4 jenis obat termasuk kloroquine. Apakah trial tersebut bisa diadopsi untuk Indonesia? Sepertinya tadi juga sudah dijawab dengan cukup jelas oleh Dr. Yuda ya. Atau mungkin ada tambahan mengenai itu. Oke. Ya. Untuk pertanyaan nomor 1, apakah ada tanggapan dari para pemateri? Silahkan Dr. Syarif. Ya, kita kembali lagi tadi satu ARV yang banyak dipakai kepada pasien HIV yaitu liponavir, ritonavir. Tadi sudah hasilnya menunjukkan dia tidak mempunyai benefit ya untuk terkait corona. Dan kembali lagi bahwa apakah kemudian kalau kita minum ARV kita itu untuk mencegah? Karena tidak seperti itu juga, karena sebetulnya ARV kan tetap merupakan kuratif, ya, bukan untuk preventif. Sehingga apakah ini bisa akan kebal, maksudnya mempunyai kekebalan imun gitu? Ya tidak. Justru penderita HIV itu mempunyai resiko sangat besar untuk terjadinya, untuk bisa terkena infeksi virus ini, karena pasien tersebut mempunyai imunokompromis, di mana imun sistemnya itu sangat rentan untuk bisa terinfeksi, atau tubuhnya sangat rentan untuk bisa terkena infeksi. Ya, untuk nomor 2 tadi sudah ya, mengenai Adopt Solidarity Trial tadi ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Cerir. Terima kasih banyak. Pertanyaannya apakah bisa diadopsi di Indonesia ya? Ini sangat bisa, ya, sangat bisa. Tetapi kita lihat dulu protokolnya seperti apa, ya, sehingga kita akan coba lihat apakah bisa dipakai di kita atau tidak ya. Ya. Baik, terima kasih. Saya ingin sedikit menyapa juga teman-teman yang ada di YouTube live stream. Beberapa pertanyaan tadi sudah diajukan dan saya lihat pertanyaan-pertanyaan terakhir ini banyak berkaitan mengenai kloroquine dan hidroksikloroquine. Sebagai informasi untuk Bapak Ibu teman-teman, besok kita akan mengadakan sesi khusus mengenai hal ini, di mana kita akan memaparkan sebuah systematic review terkait kloroquine dalam penanganan COVID-19 ini, dan sebuah uji klinis menggunakan obat hidroksikloroquine. Pertanyaan-pertanyaan ini akan kita tampung dan kami akan bahas juga besok pada saat presentasi hari Jumat pukul 1 sampai 3. Ya, di mana besok akan ada pembahas, yaitu Profesor Dr. Reviono, spesialis paru konsultan. Beliau adalah dekan dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Ya, jadi informasi awal untuk teman-teman yang ada di sini, baik yang di webinar GoToWebinar maupun di live streaming, informasi bahwa besok akan diadakan pembahasan diskusi bukti ilmiah lagi, masih terkait terapi COVID-19, tapi obat yang akan kita bahas di situ adalah kloroquine dan hidroksikloroquine. Kemudian untuk materinya, untuk systematic review akan disampaikan oleh saya,
Kemudian untuk hidroksikloroquine akan disampaikan oleh Dr. Jarir, dan akan ada pembahas Prof. Reviono dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Baik, nampaknya setelah saya cek lagi sudah tidak ada pertanyaan baik dari webinar maupun live streaming. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemateri kita hari ini, kepada Dr. Jarir Atobari, DPharm PhD, dan kepada Dr. Yuda Nurpatria, PhD. Semoga informasi yang kami sampaikan di sesi kali ini bermanfaat, dan sekali lagi ini adalah wujud komitmen Cochrane Indonesia serta Pusat Clinical Epidemiology and Biostatistics Units FKKM KUGM dalam memberikan informasi bukti ilmiah yang valid terkait COVID-19. Semoga memberi banyak manfaat bagi teman-teman, khususnya saya kira banyak yang tenaga medis menjadi peserta kita. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.